Yuhu guys, welcome back to METW channel dan sekarang kita ada di zona Kamis Misteri hihihihi. Apakah kalian masih tidak percaya dengan reinkarnasi? Lalu bagaimana dengan dua kisah sebelumnya dan cerita hari ini? Masih sama dengan Kamis yang lalu. Malam ini kita akan kembali mencari tahu mengenai kebenaran reinkarnasi dari kisah reinkarnasi Anne Frank. Siapa sebenarnya Anne Frank? Kenapa gadis ini mengaku sebagai reinkarnasinya? Annelies Marie Frank, lahir di Frankfurt, Jerman pada tahun 1929. Dia terlahir sebagai bagian dari kelompok Yahudi yang mana pada masa itu tempat tersebut bukanlah tempat yang ramah untuk kaum Yahudi. Pada usia Anne yang ke-4,5 tahun, keluarganya pun memutuskan pindah ke Amsterdam, Belanda. Tepatnya pada tahun 1934 bertepatan dengan Adolf Hitler dan Partai Nazi menguasai Jerman. Pada tahun 1940 saat Jerman menduduki Belanda, mereka menganiaya para orang-orang Yahudi yang ada di sana. Anne dan keluarganya pun bersembunyi dan tinggal di tempat yang sempit, yakni di ruang rahasia yang ada di belakang rak buku tempat kerja Otto Frank, ayah Anne. Mereka tinggal di sana dengan penuh ketakutan. Setiap hari Anne akan menulis kejadian apa saja yang dia lalui di buku diary-nya. Sampai akhirnya pada bulan Agustus tahun 1944, Gestapo menemukan mereka dan menangkap keluarga Anne lalu dibawa ke kamp konsentrasi. Anne meninggal pada tanggal 15 April tahun 1945 di kamp konsentrasi Bergen-Belsen yang dikenal sebagai kamp yang sangat kejam. Dari seluruh keluarganya, hanya Otto Frank yang selamat. Otto Frank yang selamat lalu mengetahui jika sekretarisnya menemukan dan membawa buku diary Anne. Buku diary tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1947 dan menjadi buku yang sangat populer pada masa itu. Bahkan buku yang diberi judul The Diary of Young Girl itu menjadi memoir paling terkenal yang pernah ada dan menjadi buku dengan penjualan terbesar kedua setelah Alkitab. Anne hidup dalam bukunya yang membuat banyak orang yang membaca The Diary of Young Girl seakan ikut merasakan ketakutan, kecemasan dan kesedihan Anne pada masa itu. Dan sepertinya tak hanya hidup dalam tulisan diary-nya, Anne juga hidup dalam tubuh seorang gadis bernama Barbro. Bagaimana bisa? Pada tahun 1954 di Swedia, lahir seorang gadis yang diberi nama Barbro Karlen. Sejak masih sangat kecil Barbro sering mengalami mimpi buruk yang menyebabkannya terbangun dan berteriak histeris pada malam hari. Dan pada usianya yang ketiga saat dia mulai bisa berkomunikasi, dia mengatakan bahwa namanya bukan Barbro namun Anne. Orang tuanya tidak menganggap itu aneh karena mereka berpikir itu hanyalah ucapan iseng anak kecil saja. Namun lama-kelamaan, orang tua Barbro mulai merasa jika situasi semakin tidak baik ketika Barbro benar-benar kekeh mengatakan jika dirinya bukan Barbro namun Anne. Bahkan Barbro mengatakan jika orang tuanya bukanlah orang tua kandungnya. Barbro selalu dihantui mimpi buruk tentang prajurit berseragam yang mendobrak pintunya. Orang tua Barbro pada saat itu belum mengetahui tentang Anne Frank, jadi mereka pun tidak paham dengan apa yang dialami oleh putri mereka. Buku Anne Frank tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia sehingga mereka tidak mengetahui apapun tentang Anne Frank. Awalnya mereka hanya beranggapan jika putri mereka hanya berhalusinasi, namun keadaan semakin memburuk setelahnya. Lalu mereka pun akhirnya membawa Barbro ke psikiater. Namun saat di tempat psikiater, Barbro bertingkah normal dan tidak menceritakan keanehan apapun. Sehingga hasil dari psikiater mengatakan jika tidak ada masalah apapun pada Barbro. Di usianya yang ke-12, Barbro telah berhasil menjadi ahli sastra yang sangat luar biasa. Dia bahkan sudah memiliki sebuah buku puisi berjudul Man of Earth. Dan yang mengesankan adalah kualitas dari buku Barbro benar-benar di luar ekspektasi orang-orang yang mengira jika buku Barbro hanyalah buku yang ditulis oleh anak-anak. Bahkan bukunya sempat menjadi buku yang terlaris di Swedia dan ada 9 seri lain yang ditulis oleh Barbro. Pada saat itu, Barbro tidak lagi membicarakan atau membahas apapun mengenai Anne Frank. Dia lebih banyak diam dan bahkan sempat berpikir jika dirinya gila.
Bahkan ketika dia mengetahui siapa Anne Frank dari buku The Diary of Little Girls sangat terkejut dan semakin frustasi karena semua orang menganggap jika dirinya berhalusinasi dan terlalu imajinatif. Orang tua Barbro yang berpikir anaknya tertarik dengan Anne Frank akhirnya memutuskan untuk mengajak Barbro berkunjung ke Amsterdam. Mereka ingin mengajak Barbro ke rumah Anne Frank yang ada di Amsterdam. Saat sampai di sana, sungguh sangat mengejutkan. Barbro yang baru pertama kalinya datang ke Amsterdam bisa dengan mudah mengetahui rumah Anne Frank tanpa bertanya pada siapapun. Padahal jalan menuju rumah Anne sangat rumit dan berliku, tapi Barbro bisa dengan mudah menemukannya seakan dia sudah sering melewatinya. Dan saat sampai di rumah Anne Frank, Barbro seakan bernostalgia pada masa lalu. Dia secara refleks menceritakan tentang daerah sekitar rumah itu. Barbro juga bercerita jika di dinding rumahnya, dia memajang foto-foto artis. Saat sampai di depan anak tangga rumah Anne, Barbro tiba-tiba berhenti dan berkata, "Itu aneh, itu tidak terlihat seperti ini sebelumnya," komennya pada beberapa bagian rumah. Saat memasuki rumah, Barbro dengan riang bercerita mengenai rumah itu, seperti dia sedang mengenang masa lalu di rumah itu. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat tiba di depan sebuah ruangan yang menjadi ruang persembunyian Anne dan keluarganya. Barbro menjadi pucat, sesak napas dan tubuhnya terasa dingin. Dia dengan gemetar ketakutan memegang tangan ibunya yang membuat ibu Barbro terkejut karena tangan anaknya yang sangat dingin. Tapi setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Setelah sampai di ruang persembunyian, Barbro segera berkata sambil melihat dinding, "Lihat, foto-foto bintang film itu masih di sana," serunya dengan bahagia. Orang tua Barbro pun melihat ke arah dinding yang ditunjuk anaknya, namun tidak ada foto apapun di sana. Lalu seorang gaib mengatakan jika memang ada foto-foto artis yang ditempel di dinding, namun diturunkan karena akan diperbaiki dan diberi pelindung kaca. Mengetahui fakta itu, orang tua Barbro semakin bingung. Lantaran mereka baru pertama kali ke sana dan bahkan belum pernah sama sekali tahu tentang rumah Anne Frank. Antara percaya dan bingung, orang tua Barbro tidak tahu harus seperti apa. Pada masa remajanya, Barbro sudah mulai tidak memikirkan atau mengingat-ingat lagi tentang kehidupannya sebagai Anne Frank. Dia pun bekerja di kepolisian Swedia. Semua akhirnya berjalan normal, namun pada usianya yang ke-40 tahun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Barbro merasa sangat tidak suka dengan salah satu anggota dari timnya bekerja. Setelah mencari tahu lebih lanjut lagi, dia akhirnya mengetahui jika rekannya tersebut adalah reinkarnasi dari salah satu pasukan Nazi yang menyiksa penduduk Yahudi pada masa lampau. Hal itu pun membuat ingatannya tentang kehidupan Anne Frank yang sudah dia lupakan, akhirnya sedikit demi sedikit kembali lagi. Hal itu pula yang membuatnya akhirnya menulis buku lagi dengan judul And the Wolves Howled. Selain hal-hal aneh yang sudah diceritakan sebelumnya, Barbro juga memiliki banyak kesamaan aneh dengan Anne Frank. Dia memiliki ketakutan yang sama dengan Anne Frank, yakni takut pada pasukan berseragam. Barbro juga tidak menyukai kacang-kacangan seperti Anne. So guys, bagaimana menurut kalian? Sekali lagi, apakah itu hanya kebetulan atau memang Anne Frank benar-benar terlahir kembali? Dan di akhir cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, Barbro bertemu dengan sepupu Anne Frank yang selamat dari kekejaman Nazi. Buddy Elias merupakan kerabat terakhir Anne Frank yang masih hidup. Mereka berkesempatan berbincang dan bercerita. Dan dari situ pula Buddy meyakini jika Barbro benar-benar sepupunya yang telah meninggal, yakni Anne Frank yang terlahir kembali ke dunia. Oke guys, that's for today, Kamis Misteri. Semoga kisah ini bisa menghibur. Sampai jumpa next week dan jangan lupa untuk sehat dan bahagia selalu.